Filipina. Dia tahu ada stres. Itu kesan paling saya tidak bisa lupa. Pertama kali rasa salju itu mimpi betul, sangat terkesan. Pakai tangan, skop satu, pakai tangan saja bikin satu pacu. Tapi terasa sakit perut ya kita sambut terus. Jadi pas musimnya itu udah musim dingin, musim salju atau musim dingin. Terus sekarang ini kan untuk belajar mengenai US atau negara lain. Sebenarnya saya paling berkesan tuh di sini tuh lihat dia punya pergantian musim tuh. Pengalaman pohon semua punya alam, sudah banyak tempat-tempat bersih, terajung. Pengalaman di Filipina kan sama seperti kita di Indonesia, di Papua saja. Makanan, udara, cuaca semua sama. Yang berkesan itu di Filipina itu dong punya makanan namanya balut. Balut itu telur yang sudah ada anak, sudah berisi anak ayam. Baru kita makan. Memang, itu mungkin adik-adik lain sudah tahu kan? Itu ini ada adik Pete Miagoni ini dia kuliah sekarang lihat dia udah masuk ini, dia berkuliah di Filipina. Dia tahu sekali itu apa tuh arti, apa tuh balut. Pertama makan memang kasih keluar, kedua kali keluar. Karena memang makan ayam ada bulu-bulunya dikit lagi dalam telur ayam, tapi semasak, rebus. Jadi stres. Itu kesan paling saya tidak bisa lupa itu. Nah, kalau Amerika itu pengalaman paling berkesan itu waktu lihat salju. Waktu lihat salju pertama kali rasa salju itu mimpi betul, sangat terkesan. Langsung bikin es krim. Ambil salju yang ini kan salju tebal baik-baik naik lewat lutut ke atas. Dia sudah pakai tangan, skop satu, pakai tangan saja bikin satu pacu, taruh di baru campur susu kasih makan. Teman-teman habis semua makan, jadi siapa bisa kan? Pertama rasa wah ini bisa sakit perut, tapi terasa sakit perut ya kita sambung terus. Jadi pas salju turun kita ambil sedikit bikin es krim, makan salju es krim. Terus kesan yang lain itu di sini dia punya pergantian musim. Musimnya itu udah musim dingin, musim salju atau musim dingin, terus musim gugur, musim spring, musim semi, dan summer, musim panas. Saya paling suka itu, saya punya favorit musim itu musim gugur. Paling adik-adik kami bisa lihat semua di televisi. Sekarang ini kan untuk belajar mengenai US atau negara lain semua itu kita buka di YouTube, kita bisa lihat sendiri, bisa punya wawasan tentang satu negara. Langsung bisa, ya begini terakhir dulu di negara itu, bisa tahu langsung. Cuma memang waktu pertama saya paling terkesan tuh di sini tuh lihat dia punya pergantian musim tuh pohon semua daun kuning, dan pas waktu kena matahari sore dia macam menyala-nyala begitu, macam ada api, sampai akhirnya daun semua kering, daun semua gugur, pohonnya kering. Terus musim salju, lepas salju semua cara ada daun-daun yang tumbuh, cuma ada evergreen, pohon evergreen itu yang tumbuh, ada pohon yang memang walaupun musim salju tetap daunnya ada. Pas musim semi, tunas tumbuhan, pohon bunga semua keluar. Musim summer lagi, musim berganti dia gugur lagi. Jadi itu pengalaman yang mengenai dia punya alam, sudah banyak tempat-tempat yang lain-lain juga yang bagus. Terus kota bersih, terus semua orang ikut peraturan. Terus semua, mungkin dia ada juga yang lain. Terus orang yang sempurna, terus negara, tapi paling kurang itu dia close to the sempurna, tapi yang bagus punya. Semua ikut peraturan, semua ikut peraturan lalu lintas. Orang terbuang sampah sembarang, kota bersih, tercium bau. Dia punya taman-taman yang indah, yang bebas, gratis bagi siapa saja, disiapkan untuk anak-anak. Terus perpustakaan yang sangat bagus, luar besar di sini, dan bebas kita masuk jadi anggota dan pinjam buku apa saja bisa. Anak-anak juga bisa. Saya punya anak yang baru 2 tahun saja sudah punya kartu library, kartu perpustakaan, dan dia sudah bisa pinjam apa saja yang ada dalam library. Mama selalu orang ini karena COVID-19 jadi sudah stop ke perpustakaan, tapi orang selalu 1 minggu dulu pergi itu kadang 2 kali, tapi biasa seminggu 1 kali. Tapi biasanya orang usahakan ke library 2 kali. Anak kecil ini baru umur 2 tahun, sekarang baru umur 3 tahun, tapi sudah punya kartu library,
dan biasa ke level. Terus apa yang saya terkesan juga tuh 911, pasti Oke tahu. Ya, Oke kan tamat dari sini, George juga tahu. 911 ini bukan cuma di film-film, itu betul. Telepon tiba-tiba polisi muncul depan rumah itu betul. Kalau memang akses secara cepat, orang sangat bahaya, helikopter tiba di samping itu betul. Ya bukan cuma lihat di film saja, itu memang kenyataan yang kita lihat. Pasukan SWAT, gitu. Waktu ada penyerangan, tiba-tiba SWAT turun dengan blok apa segala macam itu. Saya lihat sendiri di mata kepala sangat berkesan. Terus apa ya? Orang menghargai kita punya karya di sini. Orang menghargai kita punya karya. Apa saja yang kita buat, itu orang sangat hargai dan orang apresiasi. Terus kalau kita kan lebih pada ini buatan Amerika, tapi kita di Amerika ini, kita pemerintah dan semua di sekitar kakak tempat ini, khusus kota Denver ini, Colorado ini, kita lebih pada membanggakan dikasih keluar di radio, di TV, ataupun di kita punya store itu, tempat grocery store itu dikasih keluar ini homegrown. Jadi produk lokal yang kita banggakan, produk lokal yang kita harus pilih, produk lokal yang harus kita pakai. Jadi semua orang itu di radio, di TV itu ada dapat dia punya macam advertising about harus kita bangga, harus support produk lokal. Dan juga yang paling berkesan juga itu karena memang tahun 2007 waktu saya pertama ke Amerika sini, Obama jadi presiden, orang hitam pertama. Adik kalau orang putih jadi presiden di Amerika itu hal biasa, tapi orang hitam jadi presiden di Amerika itu luar biasa. Karena bukan cuma otak dengan dia ilmu saja, tadi dokter apa saja bisa bikin jadi presiden. Itu lebih dari situ. Itu harus bukan cuma pintar, tapi pintar-pintar baru bisa jadi presiden. Jadi waktu Obama jadi presiden itu sebagai kebanggaan, satu kesan yang sangat baik. Merasa memang percaya diri bahwa kita semua ini punya kesempatan yang sama kalau tinggal di negeri. Dan yang terakhir itu kerja. Adik-adik kami ingat semua jangan kamu berpikir bahwa kerja di Amerika itu susah, atau kan merasa karasa di Amerika sama mungkin lebih dari tidak. Kita semua ini sama. Kalau kamu ke Amerika kamu dapat kesempatan untuk kerja, kamu pasti akan kerja. Karena pekerjaan di Amerika terlalu banyak, kesempatan kerja terlalu banyak. Tadi bilang kakak punya transportasi itu, kakak saya punya usaha pribadi, itu usaha keluarga, itu bukan hal yang susah untuk kita lakukan di sini. Itu barang itu gampang. Itu Amerika berikan kesempatan yang luar biasa. Siapa saja bisa, yang penting legal, punya status, punya surat-surat, itu tinggal di Amerika. Kau punya kesempatan kerja, kau punya mendapat top American Dream, itu bisa. Amerika tidak terkecuali, kau punya gender, kau punya belief system, kau punya warna kulit, apa saja. Kita semua ini punya kesempatan yang sama untuk kerja. Kamu punya kakak Jorsa hari ini kalau dia mau tinggal Papua, dia ke Amerika dia langsung kerja. Ada Insos Jepang juga, kalau dia apply dari Jepang ke Amerika langsung dia dapat kerja. Dibutuhkan orang-orang seperti di Insos Jepang dan kakak Jorsa yang sudah punya tamat dari luar negeri dan kerja di luar negeri dan sekolah luar negeri ini. Mereka ini kalau sampai mau ke Amerika akan terima. Tapi mereka ini tetap ingin untuk lebih ke Papua. Adik Insos paling juga ke Papua. Adik Josa, thank you so much for your sacrifice and everything that you volunteer untuk kembali ke Papua, untuk kerja di Papua, membangun orang Papua dari Papua. Itu satu pengorbanan. Kalau kakak mau bilang Josa, dia bisa bekerja kemana saja. Dia bisa ke perusahaan-perusahaan besar di Timur Tengah, perusahaan minyak. It's not hard for him. Easy. He is qualified. Adik Josa bisa kerja ke Amerika, bisa kerja ke Inggris. Dia seorang yang sudah qualified. Tapi dia memilih untuk kembali berbakti ke Papua. Dan itu untuk kembali lagi ke kakak punya tadi,
kesan satu di Amerika itu pekerjaan sangat banyak. Untuk mau usaha diberikan hak, semua bisa. Itu satu hal yang lebih, yang kita di Papua hari ini kan semua kan cara tembus pegawai negeri ada banyak yang karena memang cuma kita tidak punya kesempatan yang lebih banyak lagi, sehingga pegawai negeri menjadi kita punya satu tempat yang kita harapkan seperti yang sangat excited. Ketika itu kita jadi semua banyak yang kecewa, stres. Tapi kalau di sini tidak ada orang pegawai negeri itu di sini government employee tidak terlalu bagaimana juga employee government saja, tapi terlalu banyak pekerjaan dan kesempatan untuk usaha itu ada, sehingga itu menjadi satu hal yang terkesan untuk saya juga senang tinggal di sini. Terus terakhir kau warna kulit, kau hitam, kau putih, kau Manado, Papua, Batak, Indonesia, negara apa saja, kamu apa saja, kamu orang apa saja, kau dihargai. Equality, justice, this is the country. Kau dihargai. Memang benar ada sejarah dari, tapi hari ini kami lihat, kemarin kami ikuti semua berita setelah George Floyd, dia punya kasus banyak. Tapi di sini secara hukum dilindungi. Secara hukum dilindungi. Secara hukum dilindungi. Itu satu hal yang sangat terkesan. Kau punya diri, orang tidak bisa bicara kau sembarang. Kau punya properti, orang anjing. Kebetulan kakak punya, kau naik kecil, saya rumah gubuk di sini ada. Jadi sudah rumah sendiri, jadi saya punya properti itu. Maksudnya saya punya milik. Jadi kalau orang anjing tetangga ini, orang kemarin berak di sapu halaman, saya kasih tahu dia tetangga, kok kemarin yang kata itu karena saya masih sayang dia. Saya telepon saja, tanya polisi. Dong kemarin itu anjing dapat tahan, dia dapat tilang. Kalau saya mau begitu, jadi sebelahnya kok anjing ada berak ini. Dia kemarin kali anjing putai, dia akan bilang terima kasih. Begitu. Terus jadi kita saling menghargai sih, dan itu semua dilindungi oleh hukum. Seperti begitu kira-kira. Iya, luar biasa sekali kakak. Terima kasih untuk kakak punya kesan selama tinggal di luar negeri. Pasti banyak sekali yang sudah langsung termotivasi nih. Nah, yang mengenai tadi kakak bilang seperti kakak Shores atau seperti saya mungkin bisa apply ke Amerika. Saya sempat pernah apply, tinggal bayar, cuman saya tidak jadi. Jadi apa yang kakak bilang tadi itu memang benar. Siapa saja kok punya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Iya, sama itu memang ini ya, kakak tadi bilang dream lagi? American Dream. American Dream, yes. Land of opportunity. Iya. Jadi sangat benar, ya. Benar sekali kak. Oke baik, terus yang berikutnya nih kakak tadi belum singgung tentang kakak punya pekerjaan toh? Belum. Iya, mungkin kita ingin dengar sedikit bagaimana tentang kakak punya pekerjaan, terus kakak punya mungkin relasi dengan orang-orang Amerika atau orang-orang asing yang di sana. Bagaimana kehidupannya, mungkin kakak bisa sharing. Jadi pekerjaan dan juga bagaimana relation dengan orang-orang sini kan? Iya, benar sekali. Hubungan teman kerja dan apa semua. Jadi saya ini nama Fernando ini sama seperti orang Spanish, orang Latin. Jadi saya masuk di komunitas banyak karena nama saya Fernando. Dipikir saya orang Latin, orang Puerto Rico, ada bisa bilang orang Kolombia atau orang apa saja. Orang Brasil juga bisa. Karena nama saya nama Spanyol, nama bahasa orang sini. Ingat bahasa nanti adik lagi bisa jawab. Yang terbesar kedua digunakan di Amerika ini bahasa Spanyol ya. Bahasa Spain. Setelah bahasa Inggris. Bahasa Spanyol kan? Benar adik Sos. Iya, saya pikir bahasa Inggris bahasa Spanyol. Jadi di Amerika ini bukan cuma bahasa Inggris saja, bahasa Spanyol. Itu bahasa yang kedua terbesar yang dipakai di negara ini. Jadi orang yang di Amerika ini tidak maksudnya bahasa Inggris, tapi orang banyak juga bicara bahasa lain.
bahasa Spanyol dan bahasa-bahasa yang lain di negeri. Yang berikut namanya Fernando, jadi tapi saya kulit hitam, jadi saya masuk ke orang hitam gampang. Ya saya punya relation sama anak hitam gampang. Tapi nama Fernando, jadi waktu bicara sama orang-orang Latin, dan lagi kita rasa akrab karena ya dan nama juga nama Fernando, nama apa ya, nama-nama teman-teman orang-orang Spanyol juga banyak. Jadi kita bicara aman. Terus saya juga orang Asia, saya masuk Indonesia, jadi ya kita masuk komunitas Asia Indonesia ya aman juga. Terus karena saya hitam rambut keriting, saya juga masuk ke orang hitam di sini. Jadi masuk ke anak hitam juga ya lain tipu bahasa Inggris ya lain lagi itu adik pasti kan yang sudah belajar Inggris lainnya itu. Kalau sama teman-teman hitam kita bicara lagi lain sama yang lain lagi karena ada bahasa-bahasa yang cuma boleh orang hitam pakai tapi orang lain tidak bisa pakai. Untuk pekerjaan sekarang ini saya kerja di perusahaan penerbangan switchboard company, airline company dan kargo itu kita punya kontrak sekarang itu dengan Amazon. Siapa yang pernah order online lewat Amazon? Kali sudah, mungkin yang di Indonesia mungkin belum ya. Nah, Amazon itu perusahaan terbesar yang terkaya juga di sini. Jadi itu pengurangan itu beli barang belanja online. Jadi belanja online, jadi dia punya kontrak dengan kita untuk pelayanan kargo. Jadi kita punya negara bagian Colorado ini, barang yang masuk tiap hari ribuan ton yang masuk pulang pergi itu bakal kerja dia punya pesawat kargonya. Nah, saya punya kerja itu kita ada dia punya gudang dan juga ada dia punya gudang dan pesawat namanya rem. Jadi kita bongkar muat pesawat bawa ke gudang baru kasih trek-trek besar kemarin supaya datang ambil baru bawa ke dia punya warehouse milik Amazon sendiri. Jadi barang keluar masuk itu kita yang tangani. Jadi saya kerja itu kalau saya di rem, saya di dalam airport, saya tugas itu yang selalu saya kerjakan, selalu saya rutin itu pas pesawat tiba, saya yang pasang dia punya, dia bilang GPU ground power unit itu mesin macam generator besar. Mesin generator besar ini kita pasang dia sambung ke pesawat. Jadi mesin pesawat mati, generator yang supply power dalam pesawat. Itu satu bagian. Selalu. Itu selalu satu bagian saya tahu. Di saat tiba di airport, kalau saya pas masuk pesawat tiba, dia mesin GPU-nya sudah siap. Jadi saya tinggal pas pesawat masuk, dia punya bagian atur masuk pesawat, tak buka apa semua kasih masuk dia pun power, pasang dia punya lampu, jadi kita pakai dia punya kode penerbangan dalam aviation, kita start dia punya bagian itu untuk pasang dia punya power. Yang berikut saya juga operasikan dia punya namanya membilang keloader. Keloader itu alat transportasi kargo dari dalam pesawat turun ke ground, dari ground kasih naik ke dalam pesawat. Jadi punya mesin itu mesin lebih mahal dari mobil Ferrari. Barang-barangnya semua dari Jerman semua. Nah, jadi kita ngoperasi juga tidak sembarang, mesti sertifikasi dan harus dikasih training. Dan dia punya protokol sangat ketat. Dan itu kita dipilih oleh kita punya supervisor. Jadi itu juga bukan saya yang punya sendiri. Mereka lihat kita bicara kerja, lihat kita pembawaan. Karena yang kakak lihat di sini adalah lebih kepada kita pun. Karena kalau mau bilang semua orang bisa buat, semua orang punya keahlian, semua orang punya sekolah apa semua, tapi itu lebih pada attitude, lebih pada kau punya performance. Bagaimana kau lakukan satu pekerjaan tanggung jawab yang dikasih, sehingga kau yang dipilih terlepas dari kau warna kulit apa siapa, tapi kalau kau kerja bagus, kau penurut, tidak membuat bos-bos yang pilih. Jadi kakak baru kerja baru 2 bulan, langsung saya terasa 2 bulan langsung dikasih masuk aktif, dikasih training. Akhirnya sekarang saya juga pegang depo mesin besar. Tanggung jawabnya memang sangat besar. Kalau sampai saya tabrak pesawat, dia punya karena kasih keluar itu kan kargo, peti kemas ya. Contoh di Indonesia kita bilang peti kemas. Peti kemas ini pesawat Boeing 767
Jadi kamu cek di situ 7 pesawat besar. Minggu lalu kita orang kasih pesawat charter 747. Itu pesawat komersial terbesar di dunia, paling terbesar, salah satu terbesar itu 747. Nanti kamu cek Boeing 747. Nanti kamu bisa lihat di Google tuh jenis-jenis pesawat, dia punya panjang dan besar. Ada 767, itu kita punya pesawat tiap hari. Terus kemarin dapat charteran itu 747, pesawat besar sekali. Mobil juga masuk ke dalam apa segala macam yang besar. Ya, jadi saya petugas itu saya dapat training dan sekarang saya kasih jalan di mesin itu namanya mesin keloda. Jadi harus dari dalam pesawat kita turun ke lantai, di bawah diputus ground, border ground, kita kasih masuk lah. Dan itu semua pakai dia punya kode dan dia punya nomor urut. Nah, kalau salah baru disuruh masuk paling depan, bro, akhirnya dia punya salah nomor saja. Karena salah nomor itu pengaruh dia punya berat weight dari itu, dari kargo itu. Nah, kalau sampai kita pasang salah nomor ke dalam, itu harus kasih keluar semua. Kasih turun ini semua lagi, bongkar lagi. Dan semua itu semua pakai waktu, semua pakai timing. Jam 6:18 pesawat harus keluar. Pesawat sudah harus terbang. Dan kita cuma jam 2 sampai hampir 3 jam saja. Jadi kalau sampai kita buat satu kesalahan, kita denda. Pesawat terlambat keluar, kita kena denda. Dan kita semua yang kena marah. Jadi dia punya waktu harus tepat, tidak boleh buat kesalahan, dan tidak boleh ada kecelakaan, tidak boleh ada tabrak pesawat. Dan itu memang sangat hati-hati dan kerja dengan risiko yang tinggi. Seperti begitu. Kalau relasi aman-aman saja nih kerja. Saya pikir kita orang timur, apalagi dari Papua, kita ini sudah biasa minggal, sudah biasa bergaul dengan siapa saja. Kita tidak melihat diri lebih dari yang lain. Siapa saja orang dari luar datang ke Papua, kita terima dengan baik. Siapa saja datang ke baik, kita semua sayang. Terus kita orang timur daerah-daerah lain juga begitu. Kita kalau ke daerah-daerah juga yang kita semua pasti sopan baik sama semua orang. Sehingga punya tabiat-tabiat kebiasaan dari kampung saya tetap masih pakai, walaupun saya sudah banyak perubahan dalam sikap berpikir, more open minded di Amerika sini. Terus tapi sepati tetap gaya masih Papua, dimana kita selalu, walaupun mungkin kita tahu lebih, tapi selalu rendah hati. Kita seperti kita semua begitu, terada yang jadi ketika kau mempunyai attitude yang baik dalam tempat kerja, terus kau punya performance bagus, ya kau punya relasi bagus, itu pasti kau akan ditunjuk. Bukan karena lihat kau warna kulit kau siapa, atau mungkin kau bahasa Inggris yang I'm not native speaker. Saya bukan orang Amerika yang ada teman-teman orang bule, teman dikerjakan orang bule, banyak orang Meksiko dan negara-negara sekitarnya, banyak orang Afrika, yang dari Afrika juga, yang dari Amerika juga ada. Tapi ya, dapat kesempatan saya di antara beberapa karena itu performance kerja, don't see hard work, don't see mereka juga see your attitude among your coworkers and people. Begitu. Begitu kan? Mungkin kalau kakak ada mau lanjut lagi tidak apa-apa, tapi iya sudah menjawab. Atau ada tanya, sempat tanya mengenai transportasi itu belum? Belum. Yang kakak pusat? Belum. Berikut ini. Ya, jadi kerja seperti begitu. Sebelumnya saya kerja di satu perusahaan, nama itu perusahaan pelayanan terhadap orang-orang cacat. Orang-orang cacat, tapi kita lebih pada pelayanan orang cacat mental. Jadi orang gila saya pakai kata gila, saya salah, minta maaf, nanti saya bilang diskriminasi lah. Itu di sini gratis, kalau kita tidak bisa pakai kata itu, kita bisa kena masalah. Orang yang di bahasa Indonesia itu Pak? Sakit mental mungkin. Sakit mental ya. Kurang waras. Mohon maaf, saya bilang kata gila, cari maaf. Punya keterbatasan. Sakit jiwa. Sakit jiwa. Ya. Mohon maaf tadi saya pakai kata gila. Mohon diralat. Ada satu lagi Pak Ado, namanya tuh mentally challenge.
Mentally challenged, ya. Mentally challenge. Benar. Mentally challenged. Itu benar. Thank you, mentally challenged. Apa kita di sini juga punya istilahnya bilang special needs. Special needs. Ya. Mentally challenged atau special needs. Di sana kalau di Papua itu kan jalan sembarang. Kita punya rumah sakit jiwa berapa sah? Tapi kebanyakan kan diserui ada beberapa orang yang saya paling takut kalau jalan dong lari semua. Itu kan adik kamu semua tahu, don jalan sembarang, makan sembarang, lu kejar kitong anak-anak apalagi lari tak karuan, sebaik. Ya, saya ingat lagi ada beberapa orang yang tak tahu seperti nama siapa. Iya, tapi anyways, di Amerika itu mereka semua dijaga, dilindungi dan dibayar oleh negeri, sehingga negeri ini berkata. Dari ujung rambut sampai di ujung kaki dijaga dan diberkati oleh pemerintah ini di sini. Begitu. Kalau homeless, kalau kamu lihat ya homeless people homeless orang tidak punya rumah ya. Apa di bahasa yang baku Indonesia? Homeless. Orang tidak punya tempat tinggal, rumah. It's tunawisma. Tunawisma, ya. Oh, tunawisma. Oke, tunawisma ini karena mereka yang pemerintah sudah berikan berapa untuk help dorang, tapi mereka tidak mau ditolong ataupun sudah ditolong tapi mereka tidak ambil dia punya benefit dari pertolongan pemerintah, sehingga mereka menjadi tunawisma. Tapi pemerintah selalu memberikan approach dan memberikan bantuan dalam keluar helping setiap orang di sini untuk mendapat bantuan. Jadi kebanyakan tuh orang-orang yang tunawisma itu dan saya lihat itu banyak yang karena pakai obat terlarang, sehingga mereka memilih untuk tinggal di jalan. Tapi ada juga yang susah. Tapi saya lihat kebanyakan itu karena orang-orang yang mental challenge ini cacat mental. Nah, selalu dari ujung kaki sampai ujung rambut dipakai. Orang yang handicap ini, handicap fisikal, handicap, mereka yang cacat di kursi roda itu tahu. Mereka semua di nomor satu kan, mobil don jalan don lewat semua yang diutamakan, didorong di mana-mana dong. Semua bus public service ini, transportasi semua harus ada akses untuk orang cacat. Itu harus ada. Orang cacat mental juga semua dibayar dan dijamin kehidupan mereka. Dompet dokter gratis, don tiap bulan dikasih uang jalan, dikasih uang makan, terus dikasih kerja. Dan ini diatur oleh jadi dari kantor human resources dari pemerintah atau provinsi, siapa istilah ini? State ya, berikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan agensi pelayanan jasa ini, siapa saja bisa bukannya ke perusahaan dan terus dilayani mereka. Terus ya kita pada satu perusahaan yang saya kerja untuk dia selama 8 tahun. Saya juga kerja dari staf biasa sampai saya juga naik kebetulan saya jadi supervisor di bagian quality control. Ya, quality control. Sempat jadi supervisor di situ. Jadi bagaimana kita pemerintah ini sangat memperhatikan dan menjaga anak-anak orang cacat mental di sini. Ya, jadi kembali lagi semua itu bukan karena saya jago bahasa Inggris, saya bukan native speaker. Kita semua bisa. Cuma kita punya niat, kita kerja jujur, disiplin, kerja keras. Siapa sih? Apapun yang kau mau bisa di sini, di Amerika sih. Mungkin di Papua kita lihat sedikit beda kan, mungkin juga ya sedikit paradoks ya ironis juga karena mungkin hari ini untuk saja CPNS banyak yang mengeluh karena tidak diterima, tapi di sini jadi macam pas tadi kan dengar terus yang orang-orang kerja di perusahaan-perusahaan Freeport ataupun perusahaan lain, BP dan lain-lain, sepertinya mereka dikerjakan begini, wow, hebat. Terus dengan
cara berpikir begitu, melihat kakak di Amerika sini, wah dia lebih hebat. Tidak. Karena Amerika punya kesempatan sama. Amerika punya kesempatan lebih bagus. Amerika punya kesempatan kepada siapa saja. Jadi kita bisa kerja. Adik kamu juga bisa kerja. Kalau kamu ada kesempatan ke Amerika, kamu bisa kerja. Tidak susah, tidak susah. Ya. Seperti begitu. Oke, luar biasa kakak. Terima kasih untuk kakak punya sharing pengalaman kerjanya. Pasti di teman-teman yang hadir saat ini langsung sudah buka-buka Google, mau cek, mungkin mau apply visa langsung kak. Ya, terima kasih. Bagi kakak George. Oh iya kakak George. Biasa. Kakak George atau mungkin langsung kakak Fernando juga bisa. Ya, Siap, saya bisa. Tapi yang oke itu yang duta besarnya. Jadi oke. Ada prof yang duta besar, dia mungkin duta besar. Jadi kakak Ogi bisa share. Untuk mau kemari saya siap layani di sini. Saya siap. Kami semua hadir ini. Kami ingat kamu ada kakak di Amerika saya. Saya kasih tahu. Amin. Kamu ke Amerika, kamu sekolah, kamu apa saja, kamu ada saudara di sini. Kamu ada kakak sini yang kamu bisa kemari tinggal dengan saya. Amin. Siap. Amin. Siap, Jadi Kakak. jangan kamu pikir, saya ke Amerika tinggal dengan siapa? Jangan kamu pikir itu. Selagi sama. Kalau cuma makan tinggal itu kamu buka-buka kamu makan apa saya kamu makan. Luar biasa. Luar Seperti biasa. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati Sama-sama. kakak. Amin, amin. Amin. Terima kasih luar biasa sekali kakak. Aduh, terbaik